bersama saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview Monster Boss Direct. Kemarin ada di Treasure Cafe ya. Ini untuk yang belum lihat video Treasure Cafe-nya penasaran ya silahkan lihat. Judulnya Treasure Cafe Boss Direct kalau nggak keliru ya. Nah, ini bagus apa enggak saya nggak tahu. Dia adalah tanker di era Galaktik. Nah, untuk yang belum tahu era Galaktik itu sudah lama belum? Sudah lama, sekitar 2 tahun lebih pokoknya ya, seingatku. Seingatku 2 tahun lebih. 2 tahun setengah apa 3 tahunan. Dia berjalan 3 tahun sedikit mungkin. Agak-agak lupa-lupa ingat ya. Ini sepertinya tak rank up juga boleh karena saya baru punya 2 tanker di era Galaktik, yaitu The Cowboy sama Boss Direct ya. Nah, yang saya pakai pun seperti biasa ya, yang ada bintang-bintangnya itu yang paling sering dipakai sama pemain mall ya, yang ada bintang-bintangnya seperti ini yang terbaik menurut para pemain mall, yang paling sering dipakai seperti ini. 2 petir 2 cahaya untuk skillnya ya, yang mau ditiru silahkan. Nah, stamina nya 48 untuk skill 1 Pretty Draco. Oh, namanya beda banget. Koldonya 3. Skill kedua Bulletproof Chain, stamina 38, koldonya 2. Like a Rockstar, stamina 40, koldonya 2. Ini skill ketiga. Skill keempatnya Golden Smile. Dia suka senyum mungkin ya. Mukanya kayak gini suka senyum. Boss Direct. Itu dia melambangkan kayak dinosaurus. Mau berangkat kerja apa itu bawa speaker atau tas itu? Speaker itu. Oh, speaker ternyata. Kirain mau berangkat kerja deh. Bohongin saya ya. Stamina 44, koldonya 2. Untuk eranya sudah lama. Kalau kalian tanya, "Bang, ini tak pakai di push trophy boleh nggak?" Jangan, karena nggak tak sarankan ya. Push trophy tak sarankan pakai era yang terbaru. 3 era yang terbaru. Contohnya apa? Karena sekarang saya buatnya video ini bulan 1 2025. Nah, dan sekarang era Feral Season 4 ya. Tak sarankan memakai 3 era yang masih terbaru, yaitu Feral, Multiverse, dan juga Historia. Feral, Historia, dan Multiverse itu urutannya dari yang terbaru. 3 monster itu dipakai di push trophy masih bagus karena speednya nggak terlalu jauh. Bang, kenapa kok harus pakai era baru? Speednya, emangnya speednya itu buat apa? Buat kalau speednya rendah itu nanti monster musuhnya sudah dapat 3 giliran dan kita baru dapat 1 giliran, repot. Itu peluang kekalahan juga banyak ya. Nah, untuk Boss Direct ini memiliki elemen 2 biji, yaitu cahaya dan petir, dimana petir itu lemah terhadap elemen tanah, terus untuk cahaya lemah terhadap elemen metal. Jadi kalau ada attacker ya, ada attacker yang berelemen salah satu itu tadi, elemennya tanah dan metal, jangan pakai Boss Direct. Karena nanti Boss Direct akan menerima kerusakan lebih besar ya. Jadi nanti sakit kerusakannya musuhnya ya. Jangan, karena dia tanker, dimana tanker itu harusnya melindungi ya. Dan kalian bisa lihat sekilas untuk trade-nya, dia memiliki tahun, dimana tahun itu dia tempatnya pukulan. Nah, dia menarik semua pukulan. Jadi untuk melindungi rekan tim ya dia pakai trade-nya. Nah, ya seperti itu. Nah, untuk kita sekarang langsung saja bahas untuk trade yang pertama. Untuk yang belum tahu, trade pertama R0 ya, R0. Habis jadi telur level 100. Nah, dia dapat satu trade namanya Hardened. Dimana Hardened ini Boss Direct memiliki peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset. Kalau di dalam game namanya miss ya. Itu. Nah, jadi kalau miss kebal, dia akan kerusakannya nggak ada yang masuk. Efek tortur nggak ada yang masuk, efek kontrol nggak ada yang masuk, efek debuff juga nggak ada yang masuk ya. Jadi untuk miss itu peluangnya 20%. Kalau memang miss berarti lagi beruntung menyala, 20%-nya lagi aktif ya. Seperti itu, karena 20% dari 100% itu lumayan besar ya. Jadi untuk urutan trade seperti ini ada 3 sebenarnya. Untuk Hardened itu memang terbawah ya, tapi lumayan daripada nggak punya ya. Jadi untuk di atasnya ada yang punya Toug seperti ini ya, peluangnya 35%. Dan di atasnya paling tinggi lagi namanya adalah Bulwark, dimana Bulwark itu dia mempunyai peluang 50% dan dari 50%. Nah, 50-50, 50% dari 100% ya, 50-50. Jadi pukulan musuh bisa masuk 50%, kalau nggak masuk berarti miss ya, kayak gitu. Peluangnya besar. Nah,
Untuk dua trade seperti ini, yang pertama adalah Hardened itu memiliki pesaing pertamanya adalah Demons, di mana Demons itu memiliki peluang 25% dan juga bisa kebal dari Burning dan Ignite ya. Jadi kalau Hardened lebih bagus Demons, kalau Bulwark lebih bagus lagi Super Demons. Kalau Super Demons itu dia peluangnya sama 50% juga, hanya saja punya kelebihan kebal dari Burning dan juga Ignite. Dua tortur itu bagus ya, bagus. Nah, untuk yang tanya-tanya Bang, combo trade seperti ini apa? Kombonya yang bisa mengurangi akurasi musuh ataupun mengurangi penglihatan musuh. Contohnya minor blind ataupun blind mengurangi 25% dan juga 50%, ataupun memberikan daze mengurangi 25%, ataupun memberikan tortur berupa sunstorm ataupun sunburn, yaitu menurunkan akurasi 15% juga. Nah, nanti itu di total dan ditambah dengan trade, jadi nanti biar lebih banyak untuk peluang melesetnya. Jadi nanti kalau musuhnya mukul terus gak pernah kena, itu bikin jengkel sekali ya, bikin jengkel sekali. Itu combo yang bagus juga ya. Nah, untuk combo-combo trade seperti ya itu aja. Nah, untuk yang belum tahu, untuk tahun level 110 sampai level 126, pro player mungkin bilangnya ini adalah level R1 sampai R2 tahun ya. Nah, untuk yang belum tahu fungsinya adalah karena dia tanker ya, punya trade tahun, dia berfungsi menarik semua serangan dari musuh yang bertipe one enemy, bukan multiple enemies ya. One enemy sama multiple itu kayak gimana sih Bang? Kayak gini. Nah, ini multiple enemies. Nah, ini one enemy. Jadi cuma one enemy ya yang ditarik serangannya. Contoh, boss direct di dalam pertarungan ada 3 monster dan 3 monster musuhnya. Jadi boss direct tanker, satu support, satu attacker ya. Semisal ada musuh yang mau mukul attacker kita atau support kita dengan skill one enemy, satu pukulan, jadi nanti nggak dibolehin sama boss direct. Jangan dipukul ke sana, itu temanku, kasih saja ke saya. Nah, ditaruh di dirinya boss direct. Dia melindungi. Nah, itu fungsinya trade tahun ya, bagus. Yang lebih bagus namanya adalah Mega Tahun. Itu nggak pandang apapun, pokoknya yang multiple enemies ataupun one enemy semuanya ditarik. Bang, contohnya apa trade Mega Tahun? Ada 3 monster. Yang pertama era Corrupted namanya Pangoliat, yang kedua era Blossom yaitu King Atum, yang ketiga adalah era Cerberus, eranya Ancestor ya, eranya terbaru, viral, enggak keliru, masih bagus. Dan tiga-tiganya saya sudah punya. Kalau kalian penasaran ya, kalian bisa lihat review saya, namanya tadi Pangoliat, King Atum, dan juga Cerberus. Nah, itu sudah saya review semuanya juga, the best tanker sampai era sekarang. Jadi untuk trade seperti ini sebenarnya ada urutan terbaiknya ya, karena video ini tak buat 2025 bulan 1. Nah, itu ada 4 trade terbaik. Yang pertama adalah Pierce, yang kedua adalah Mega Tahun, yang ketiga adalah Dodge Area, yang keempat adalah Kebal Tortur. 4 trade itu sudah sangat overpower, apalagi salah satu ataupun ada 2 dalam satu monster itu sudah sangat OP, overpower sekali ya, seperti itu. Nah, kita langsung pindah ke level 130 atau R3 ya. R3 dia mendapatkan evolusi, yang sebelumnya Hardened naik menjadi Taug, peluangnya lebih besar ya itu. Nah, kalau untuk R4 level 140 dia mendapatkan shield di awal giliran. Jadi gini, di awal giliran waktu kita tempur sama musuh ya, pertempuran, langsung dia memberikan efek shield 50% ya. Untuk siapa ini? The Master Genshin. Nah, untuk dirinya sendiri. Ya, kurangnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau untuk semua rekan tim bagus ya. Itu. Nah, jadi di awal pertempuran si boss direct dapat shield sebesar 50% dari total darahnya sendiri. Nah, seperti itu. Karena memang dia tempatnya pukulan kan ya, tempatnya pukulan one enemy. Jadi dia memerlukan shield agar darahnya lebih tebal dan terjaga, lebih awet hidup. Untuk R5 atau level maksimal dia memiliki damage proteksi. Untuk yang belum tahu damage proteksi itu apa, ini bagus ya, bagus. Dia memblokir serangan yang akan datang sebesar 50% ya. Contoh
attacker musuh memberikan kerusakan 1B, maka yang masuk hanya setengah 500M. Itu adalah fungsi dari damage proteksi ya. Ini bagus ya. Nah kalau untuk life steal-nya ini selama 3 giliran, damage proteksinya ini untuk entah 1 giliran apa 3 giliran nggak tahu. Nanti bisa diaktifin juga di sini biasanya di skill. Oh shield, medium shield. Oh ternyata nggak ada. Block out darahnya cuma 1 kali waktu giliran saja. Nanti kita akan bahas untuk skill-skillnya ini kan ada fungsinya banyak. Jadi kita akan bahas di denguan nanti untuk fungsi-fungsi giniannya ya. Sekalian diuji coba. Kita langsung ke bawah, special skill ataupun ultimate teman-teman bilangnya. Direct Tower Life. Ini adalah tour Boss Direct. Kehidupan Boss Direct. Dia kehidupannya itu cuma jalan-jalan doang. Tour. Ya, dia memberikan efek 100% life shield. Jadi dia memberikan 100% shield untuk dirinya sendiri. Setelah itu memberikan efek regenerasi dan juga Megatown untuk dirinya sendiri. Bagus gak bang? Bagus, karena ada Megatown-nya. Nah ini tadi saya bilang Megatown ya. Megatown selama 3 giliran. Jadi ini evolusi dari Taun yang tadi di trade. Jadi kalau Taun cuma melindungi atau menarik semua serangan dari musuh yang one enemy. Kalau Megatown semua serangan musuh. Pokoknya nggak dibolehin nyentuh musuh rekan tim saya. Jangan, taruh ke saya saja. Nah kayak gitu ya. Dia menarik semua serangan musuh agar terkena Boss Direct saja, bukan ke rekan timnya Boss Direct. Ya memang tugasnya tanker ya, dia melindungi ya. Bagus untuk Megatown-nya, hanya saja Megatown-nya bukan asli dari trade, makanya dia tidak termasuk the best tanker di semua era. Dia hanya termasuk salah satu tanker bagus di eranya Galaktik, nah, eranya sendirian. Nah, untuk seal-nya ini 100% ya selama 2 giliran. Kalau untuk stamina regenerasi ini mengecas ataupun mengisi ulang stamina-nya Boss Direct sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran. Itu fungsi stamina regenerasi. Bagus ya, bagus, lumayan bagus. Hanya saja untuk apa ya, ya memang untuk dirinya sendiri karena memang Megatown. Jadi ini lebih bagus menurut saya ditaruh di skill, nanti lebih overpower ya. Nah jadi Boss Direct ini spesialis tanker yang bisa memberikan efek shield ke semua rekan tim, ya. Nah dan juga kita langsung ke reliknya. Untuk yang talent ya, talent itu seperti apa ya, bisa dibilang talent itu kayak apa ya, pokoknya talentnya dia itu nyembuhin darah. Talent itu kayak apa artinya talent itu ya? Skill. Kalau skill enggak juga ya. Talent itu kehebatan atau kehebatan. Pokoknya anggap saja kayak apa ya? Kayak relik, hanya saja reliknya ini hanya bisa dipakai di eranya dia. Nah, talent ya. Air drop. Setelah dia dipukul oleh musuh dan darahnya di bawah 50%, dia menyembuhkan dirinya sendiri sebesar 1300. Bisa dipakai 2 kali. Ini talentnya Boss Direct ya. Bang kenapa dicopot? Nggak apa-apa karena Boss Direct nggak tak pakai setiap hari di Capran ya. Nah Boss Direct untuk trap yang trap shield yang pertama tak sarankan memakai seperti ini boleh, karena ini ya lumayan bagus ya. Ini memberikan efek water weakness. Jadi nanti kalau di combo dengan attacker kita yang berelemen air, maka elemen airnya memberikan kerusakan lebih sebesar 2,5 kerusakan. Atau dipakai yang lain yang bisa memberikan efek shield ataupun bisa memberikan efek penyembuhan darah, itu boleh juga ya. Nah di sini lihatnya ya, ini ini salah satu dari ini kalian pakai, bisa terserah kalian mau pakai yang mana, karena shield itu fungsinya sama saja seperti melindungi kayak gitu, shield ya. Nah untuk relik yang satunya ini adalah Antlerian Amulet, dimana Antlerian Amulet ini bisa memberikan penyembuhan stamina atau pengisian stamina jika dia dipukul oleh musuh ya. Jika Boss Direct dipukul oleh musuh, maka stamina rekan tim kita itu diberikan pengisian ulang sebesar 42. Ini tak bahas untuk level 1 ya. Dan ini bisa didapatkan dari craft.
jadi nggak susah, semua pemain Monster Legend bisa dapat ini. Nah, ini juga bisa memberikan efek shield ya, shieldnya berupa Pyrophobic yang hanya bisa dipukul oleh musuh dengan elemen api. Kalau nggak dipukul dengan elemen api nggak bisa dipukul. Bagus ya, ya itu yang menurut saya bagus, dan bisa juga memberikan efek penyembuhan darah. Kalau untuk rune tak sarankan ya, ini kan ada yang ketutup. Ini kalau memang mau dipakai setiap hari di Cavern of Ascension, ini dibuka waktu ada diskon saja. Jadi nanti yang 15 bukanya tinggal 8 gems, yang 25 tinggal 13 gems. Rune yang terbaik untuk si siapa ini namanya, Boss Direct ya, seperti ini. Level 7 saja, jangan level tinggi-tinggi. Level 7 sudah cukup ya. 2 ya, penambahan darah ini 2. Terus kalau untuk kecepatannya ditambah 1 untuk diri sendiri seperti ini ya. Level 7 juga. Jadi 2 penambahan darah, 1 penambahan kecepatan. Bang, kalau mau saya mutate, bagusnya pakai yang mana? Kalau di mutate bagusnya pakai seperti ini. Nah, level 7 saya nggak ada ya. Pokoknya gini, level 7 yang paling atas. 2 biji, 2 ya, 2 biji, dan yang satunya tadi speed seperti ini, level 7 di mutate yang paling atas 1 biji. Nah, seperti itu. Langsung saja kita coba test drive untuk Boss Direct di resort saja. Nah, ini dipakai di Cavern pun boleh, karena tanker di sini kan lumayan kurang ya, kurang di era galaktik, kurang sekali. Apa tadi namanya, Boss Direct, elemennya petir. Oh, bintang 3. Lambangnya cuma mulutnya doang, mangap-mangap kayak gitu. Saya recharge dulu agar sampai ke Boss Direct ya. Speednya lumayan jauh karena ya memang dia monster era lama, berjalannya sudah lama. Klik saya sudah awakening. Langsung saja skill 1, Pretty Draco. Dia memberikan kerusakan urutan kedua ya, karena urutan kerusakan itu sebenarnya ada 5. Kalau kalian nggak tahu, yang pertama dari yang terkecil, namanya Low, Moderate, Heavy, Massive, dan Insane. Itu urutan kerusakan terkecil ke terbesar. Dia memberikan urutan kerusakan kedua ya, Moderate, berelemen petir untuk 1 musuh. Setelah itu dia memberikan efek Megaton untuk dirinya sendiri, dan juga memberikan shield untuk dirinya sendiri. Nah, Boss Direct masih bagus ya di era galaktik, karena memang dia punya skill Megaton, di mana Megaton itu di atasnya tahun biasa yang dari trade tadi ya. Ini dari trade ini ya, biru kecil itu. Nah, Megaton jadi dia menangkap ataupun menarik semua serangan dari musuh, entah bertipe one enemy ataupun multiple enemies ya. Dan bagusnya dia juga memiliki shield. Jadi ini kalau kalian pakai di Cavern boleh saja ya. Gini, stamina 48, kodenya 3. Bagus. Untuk skill kedua, memberikan kerusakan urutan kedua lagi berelemen cahaya untuk 1 musuh. Setelah itu 1 musuhnya tadi akan diberikan efek blind, dan juga memberikan efek shield untuk dirinya sendiri untuk si Boss Direct. Jadi nanti monster musuhnya akan terkena efek blind ya. Tadi saya bilang combo trade seperti Tauk ini apa bang, seperti Hardened ini apa bang, seperti Bulwark Super Demons itu apa ya, kombonya seperti ini, blind. Jadi untuk yang belum tahu, blind itu dia menurunkan akurasi musuh sebesar 50% ataupun penglihatan musuh sebesar 50%. Jadi monster musuhnya nanti nggak punya peluang lebih banyak kalau mukul si Boss Direct, karena Boss Direct itu tempatnya pukulannya. Ini bagus sekali kombonya. Jadi sering sekali nanti miss ya. Kenapa bang kok bisa disimpulin kayak gitu? Nah, contoh Boss Direct saya sudah level 130, dan dia memiliki peluang 35% waktu dipukul musuh bisa meleset. Nah ini ya, 35%, dan dari skillnya 50% dari blind, totalnya 85%. Monster musuh hanya bisa memiliki peluang 15% waktu dipukul bisa masuk ya. 15% itu kecil sekali ya, jadi bagus sekali, bisa dibilang bagus sekali. Nah, untuk skillnya ini 33% selama 2 giliran. Untuk skill ketiga, dia memberikan urutan kerusakan kedua lagi untuk semua musuh. Setelah itu, dia memberikan efek tahun untuk dirinya sendiri. Nah, ini tahun ya, bukan mega tahun. Tahun. Jadi untuk one enemy saja. Jadi ini diabaikan saja
skillnya jika memang trade-nya ini masih aktif. Kalau semisal dia disable oleh musuh trade-nya, maka bisa menggunakan ini ataupun ini untuk melindungi rekan tim. Fungsinya seperti itu. Dia memang difungsikan agar apa ya? Boost Direct ini spesialis melindungi rekan tim dan juga bisa memberikan efek peluang agar musuhnya waktu mukul Boost Direct itu bisa meleset seperti itu. Dia spesialisnya seperti itu. Dan juga memberikan shield untuk semua rekan tim. Ya. Nah, ini skill keempat juga bagus. Nah, ini kalian lihat ya. Kombonya ini pas sekali. Boost Direct itu masih sangat mantap kalau dipakai di Capren untuk tanker. Masih sangat bagus. Nah, ini kalian lihat. Dia memberikan efek daze dan juga blind untuk semua musuh. Setelah itu semua rekan tim kita diberikan efek 33% shield dari total darah masing-masing. Nah, ini lihat. Daze ini menurunkan akurasi 25%. Blind 50%. Ini totalnya 75%. Ya kan 50 tambah 25. 75% ditambah 35. Berapa? 120%. Jadi monster musuhnya itu hampir nggak punya peluang waktu mukul itu bisa masuk. Nggak punya, hampir nggak punya. Ya. Jadi ini combo yang memang mantap ya. Kombonya ini sangat bagus untuk trade dan dengan skill. Itu sangat-sangat pas, nggak ada yang meleset menurut saya ya. Jadi Boost Direct ini kalau kalian pakai di Capern setiap hari, kalau kalian memang mau pakai tanker ya boleh, sangat-sangat boleh. Ini masih sangat bagus, sangat worth it juga. Mungkin nanti attackernya bisa dikasih ke Necro, Mataragon, Dragbed ataupun si Grinde ya. Supportnya terserah, ataupun 2 attacker pun boleh ya. Bagus, menurut saya bagus untuk si Grinde. Untuk animasi mukulnya seperti ini. Ngasih petir. Lumayan lah. Makanya untuk yang belum belum join live streaming, silahkan join live streaming. Untuk yang belum punya guild atau belum punya member, kekurangan member, silahkan cari member di live streaming saya juga boleh ya. Nah, terima kasih yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Chandra Cabikut, Monster Legends Indonesia.